أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. المكرمون عالم العلماء أساتذ والأساتذة tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang saya muliakan, wabil khusus Syadatul Murabbi Ma'hadi Tarbiyatil Islamiyah Sunan Kalijaga, Bapak Kiai Haji Sunardi, mata Allah bituli hayatihim, semoga Allah bahagiakan kehidupan beliau. Juga Bapak Kiai Syarif Hidayat yang dari Lampung Tengah beserta rombongan yang saya muliakan. Bapak Kepala Desa, di sini bukan Pekon, Pak. Pekon. Bapak Kepala Pekon beserta jajarannya yang saya muliakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Di penghujung bulan Muharram ini kita berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka beristighatsah. Istighatsah kalau bahasa Jawa ngerengek. Ngerengek. Seperti anak ngerengek minta duit sama orang tua. Itu istighatsah. Telah menandakan bahwa kita ini semuanya butuh dari semua kalangan. Apakah itu pejabat, dari mulai presiden sampai ke RW, dan rakyatnya semuanya beristighatsah, merengek kepada Sang Pencipta. Apalagi saat ini bangsa Indonesia, kebinekaan kita sudah rapuh. Yang tadinya dari berbeda suku, berbeda budaya, berbeda pendapat, diikat oleh Bhinneka Tunggal. Sekarang pelajaran itu sudah hilang dari sekolah. Bergotong royong pun sudah tidak ada. Na'udzubillah, apalagi sesama bangsa diadu. Oleh karena mari kita ikat dengan istighosa itu orang tua dipenta duit sama anaknya nggak dikasih. Pak minta Pak minta duit Pak, itu istighosa. Nah, tadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qad dhaqat hilati adrikni ya Allah.
Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keselamatan atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Nyata sempit keberadaanku, sempit hatiku menghadapi semua problem yang kompleks. Adrikni ya Allah. Gitu, jadi walaupun enggak kita minta adrikni ya Allah, ya Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jaminan Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra. Udah online gitu Pak, nggak usah minta lagi sebetulnya. Berhubung ya istighosah ngerene, namanya anak sama orang. Sholli salatan Allahumma sholli ala sayyidina salatan tunjina biham jamil ahwal wal afat taqdirana bil hajat wa tutahhirna. Mau diceritakan semuanya sama Allah. Udah tahu Allahumma. Kamilah tawassalim salaman tamman ala sayyidina Muhammad halu bil uqad wa tanfarid bil qurab wa tuqdabil. Padahal Allahumma sholli Muhammad enggak pas online. Tak aja udah. Apalagi orang-orang nasaban dia apalagi. Nakosa banada. Cuman kalau naksabandia itu sulit, punya rukun sendiri Pak. Enggak semua kita bisa mengikut naksaban. Iya. Itu berdirinya naksabandia tahun 791 Hijriah. Itu syarat-syaratnya, rukunnya itu ada 11 Pak. Itu Syekh Abdul Khaliq Al-Rajdawani. Jadi Syekh Abdul Khaliq Al-Rajdawani ini dia udah tahu semua ini silsilahnya. Beliau membangun toreka itu 8, kemudian ditambahi 3 jadi 11, dan bahasanya bukan bahasa Arab karena berdirinya ini di daerah Turki. Makanya bahasa Torekot Naksabandia 2 bahasa, dari bahasa Arab dan bahasa Iran Persia. Nakosa ban, mengukir wujud begitu. Ban itu nyata. Saya Torekatnya Sadiliyah gitu. Cuman saya pelajari semua disiplin Toreko. Sadiliyah, lahirnya Toreko tahun sekian terkesian, pondasinya ini. Ini bahasa yang pertama Husdardam, bahasa Turki itu, bahasa Pars itu. Enggak orang Toreko yang sabarnya paham nggak bahasa ini? Husdar, bukan ngusir ayam ini, bukan Husdardam, bukan begitu. Jadi husdardam itu khifdun nafsi anil ghaflah anduhulihi wa khurujihi, menjaga napas dari lalai kepada Allah akan keluar masuknya husdardam. Saya terangkan jangan di 11 nih. Terangkan jangan sampai 11. Apa langsung ke Muharram? Saya terangkan jangan ke 11 nih. Yang kedua nazar barqadam, ayyakuna safarus salik, yakni keadaan orang perjalanan si salik, orang suluk, ya, itu menuju kehadirat Allah. Itu kalau Tijaniyah beda lagi, Qadiriyah beda lagi. Jadi makanya di Naksabandia ini zikir khafi, ya nanti. Kalau Naksabandia, kalau Qadiriyah itu nafsu sab'ah, anfasu sab'ah. Kalau Naksabandia latifah.
Yang ketiga, safar darwaton. Maknanya itu al-wusul ilallah wal fana fillah. Usul. Ini berat, Pak. Kalau modal tauhidnya nggak kena, ini jadi orang Hindu ini. Kalau rukun agamanya yang tiga nggak kenceng, bisa-bisa jadi pertapa kelas kakap ini orang. Nantinya jadi wong sakti mandraguna doang, jadi dukun mulu. Empat, khalwat dar anjuman. Jadi panca indera batin melihat alam malakut dan tersingkapnya asror-asror jabarut. Yang kelima, yadkar. Tikraru dzikri alat dawam, tiada hentinya zikir secara kontinu. Nggak mikiri dagangan, nggak mikir apa. Tapi kalau udah menyatu, mau dalam hal apa saja profesi kita, kontinu, connect. Kan saya wajar, Kiai Riyadhah 40 hari, Nabi Musa 40 hari, sampai mendapat titel kalimullah. Titelnya kali, tapi awas Pak, jangan sampai diprovokasi oleh sufi-sufi yang ngedabrus itu. Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir, nggak ketayakan. Itu sufi ngedabrus yang ini. Itu experience is the best teacher. Study ban untuk kita, bukan untuk orang tua itu. Apa sebabnya? Nabi Musa Nabi syariat melalui wahyu, kalau Nabi Khidir langsung dari Allah. Yang punya titel kalimullah hanya Nabi Musa tanpa perangkat. Jangan dianggapnya apa. Kalau Nabi Khidir Nabi lokal, nggak bisa kemana-mana dan nggak wajib menyampai, hanya Nabi. Kalau Nabi Khidir keluar dari provinsinya untuk berdakwah, dia kena roaming, dia suruh pusat. Nabi Khidir bermasalah karenanya lokal. Kalau Nabi itu lokal, nggak bisa nyebrang, kena roaming kalau pulsa itu. Ini kadang-kadang kiai baru ngewirid 20 hari, saya didatangi Nabi Khidir. Saya jawab, kalau Nabi Khidir datang ke Gunung Alip, saya usir, suruh pulang. Sebab apa? Bermasalah. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa bertemu itu hanya studi banding. Orang tua itu misalnya memperlihatkan karomah. Nabi Khidir membunuh anak yang masih belia, dibunuh, diprotes oleh Nabi Musa pernah membunuh orang. Bangsa Fir'aun dijamblang mati, jadi buronan ke daerah Madian, menikah dengan putrinya Nabi Ini mengadu pengalaman orang tua itu mah. Dan ini pelajaran. Umatnya Nabi Musa banyak umatnya. Santrinya cuma satu. Santri Nabi Musa. Coba siapa yang tahu santri Nabi Musa? Sorban saya kasih hadiahnya nih. Yang mengikut Nabi Musa waktu mau bertemu Nabi Khidir itu Yusha bin Nun, Nabi. Umatnya banyak menjadi pembangkang semua. Banyaknya santrinya cuma satu. Jadi kalau kiai santri 5 ngelebihi Nabi Musa Pak ya.
Nabi Isa muridnya cuma 12. Kalau ada kiai muridnya 40 melebihi Nabi Musa. Nabi Isa. Itu taklim namanya. Yang keenam, Bazkas. Nah, setelah kita itu tuh lepas ke sana tuh, dikembalikan lagi menyempurnakan zikir ba'da itla'in nafs. Napas kita dia kembali lagi. Sat. Baru nikah dasar. Tasbitul fikri ala syai'in muayyan, menetapkan fokus pikir. Baru yang ke-9 wukuf zamani. Kemudian naik ke-10 wukuf adadi. Kemudian yang ke-11 wukuf qalbi. Selesai rukun-rukun naksaban. Dibacakannya gampang, dilakukannya sul. Gambar mobil bisa gampang, minta beli mobil yang. Makanya di sini Pak, caranya belajar sesuai dengan iman Islam ihsan. Kesana terserah profesinya, terserah. Tapi jangan lepas daripada 3 rukun agama ini: iman, Islam, ihsan. Baru ke Toreko. Jangan nggak pernah kesini. Ini agama baru ini. Gawe aturan dewe. Kembali kita ke permasalahan. Dikatakan bulan Muharram ini bulan Syuro, Pak. Ibu-ibu, bulan apa sekarang, Bu? Asyuro. Asyuro itu tanggal adanya di bulan. Gitu tuh, Pak. Ulangi, Asyuro itu tanggal bulanmu. Kalau orang Jawa nyebut bulan Wis padane begini, masjid itu tempat sujud. Yang disebutnya sebetulnya itu sholat. Apa sih sholat? Ya aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bit taslim, bisyaro itu maksusoh. Sholat adalah ucapan, ya, dan perbuatan yang diawali dengan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Enggak disebut musola, bukan tempat sholat, tapi masjid tempat sujud. Kenapa demikian? Sujud adalah yang terakhir itu, yang paling inti di dalam sujud, yang paling inti di dalam sholat. Rahasianya sholat ada di sujud. Makanya bulan Muharram disebut Syuro. 10 Muharram itu yang paling inti di dalam sebulan itu. Allahumma shalli Muhammad. Jadi wong pinter, wong Jawa iki pinter-pinter. Biar sing pati-pati ni wae. Saripati nih bulan Ada apa di dalamnya? Ini Syabul Qadir. Ini saya bukakan kitab Syabul Qadir Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq. Beliau menceritakan tentang bulan Asyura. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan, diawali dengan Muharram. Jadi awalnya ini bulan ini Muharram, Pak. Gitu. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, laqad faddalallahu ta'ala yawma Asyura ala sa'iril ayyam. Nyata Allah telah memberikan anugerah pada hari Asyura melebihi semua hari. Kenapa demikian? Qala sallallahu khalaqallahu ta'ala as-samawati fi yaumi Asyura.
Allah menciptakan langit yang 7 pada hari Asyura. Tanggal berapa? 10 Pak. Wa khalaqal jibal yauma Asyura. Allah ciptakan gunung pada hari Asyura. Wa khalaqal bihar yauma Asyura. Allah ciptakan lautan pada hari Asyura. Wa khalaqal qalam yauma Asyura. Wa khalaqal lawh yauma Asyura. Wa khalaqa Adam yauma Asyura. Wa adkhalahul jannata yauma Asyura. Allah masukkan manusia ke surga pada ya, Allah masukkan Nabi Adam ke surga pada 10 bulan dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 10 Asyura. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api Namrud pada 10 Asyura. Ditenggelamkannya Fir'aun pada tanggal 10 Asyura. Disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakitnya pada tanggal 10 Asyura. Dilahirkannya Nabi Isa pada tanggal 10 Asyura. Hari kiamat pun terjadi pada tanggal 10. Kalau tanggal 10 bulan Muharram hari Jumat, udah ini 50-50. Jadi kiamat itu akan terjadi pada tanggal 10 hari. Nih anak saya tanya, Pak. Anak saya ini nggak kelihatan, kan? Minta ke dokter. Jangan ke dokter, nah, dengan doa. Pada tanggal 10 Muharram mandi niat untuk kesembuhan. Alhamdulillah anak saya sembuh dengan pakai kacamata. Nih. Tadinya mau ke dokter, nggak usah ke dokter. Nih ada bantuan yang luar biasa. Kalau perempuan pakai ini nih, celah ini. Bapak juga nggak apa-apa. Emang sebetulnya punya bapak ini pakai ini nih. Tapi kalau di Indonesia laki-laki pakai ini kayak perempuan aja. Kan justru punya laki-laki itu. Justru punya laki. Siapa orang yang memakai sifat gitu? Nanti tahun depan. Pada tanggal 10 Muharram maka tidak akan sakit mata selama-lamanya. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Ini saya nggak pakai kacamata. Melotot aja gitu. Ingatin Pak, itu khasiat-khasiat di dalam bulan Syuro. Apalagi berdoa ngerengek tadi. Tanpa berdoa udah spontan aja gini. Udah itu mah bonus dari Allah. Apalagi ngerengek tambah sodakonya ingkung 10 biji kan. Tambah marem itu kan. Hati ini nggak turbo itu lamun mobil ini. Jadi itulah luar biasanya istighosah. Tadi yang dipimpin oleh Bapak Kiai tadi, semoga hajat kita dikabul oleh Allah, permintaan kita diijabah oleh Allah, yang kebutuhannya mungkin 5 miliar dipenuhi, yang kebutuhannya terlalu mendesak diberi jalan keluar dengan istighosah kita tadi. Anak-anak kita dibimbing semuanya dijadikan orang yang sukses. Gitu tuh, insya Allah. Gitu tuh. Jadi saya yakin dengan seyakin-yakinnya, kita hargai dokter, cuman ada alternatif, doa. Gitu. Makanya anak-anak saya, maaf kalau ada masalah itu Pak, didoa, minta doain semua. Saya juga kalau sakit anak saya ngedoain saya kasih doanya tuh. Nah, kalau Bapak sakit doain sama kamu. Makanya kalau saya sakit anak saya panggil, Pak doain ini. Ini cuma ngedoain saya nih, sampai begitu. Itu Pak ya. Ya gitu. Cuma kita tetap hargai dokter, berobat. Cuman kalau bermasalah dengan hukum, kita hindari dokter. Seperti ya maaf,
yang saya terima di rumah itu mengobati kanker payudara. Banyak yang alhamdulillah tertolong. Hanya dengan gini aja, doa. Itu dari kitab hikmah, dari kitab Ibnu Sina. Ibnu Sina ini penemu bius. Tapi apabila bagian sini diharamkan di dalam kedokteran untuk dibius, untuk dibedah, untuk dioperasi, operasi haram, nggak boleh. Makanya dengan operasi goib, sinar laser goib, orang nggak percaya, orang diginiin doang, guntingnya ditempelin gini doang, ini banyak yang sembuh. Sekarang ibu-ibu lahir jadi bedel, lahir jadi ses, padahal ada jalannya bu, nggak bakal nyasar itu bayi, nggak bakal naik ke atas, enggak. Ya ke bawah lah jalannya, ngapain di bedel? Orang air putih aja selesai. Air orang tua dulu. Saya kasih tahu nih Pak, saya semuanya kasih tahu. Doa untuk mengeluarkan anak dari kandungan itu. Jangan dioperasi jangan. Hannah waladat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Hannah waladat Maryam. Wa Maryam waladat Aisyah. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Ibunya Siti Maryam itu namanya Hannah, Siti Hannah. Hannah mengeluarkan Maryam. Maryam mengeluarkan Isa. Keluar kamu, hei anak yang di dalam kandungan. Bi qudratil malikil ma'bud. Takut anak juga keluar. Paham nggak apa? Baca tuh ya. Tuh saya kasih hadiah. Bacakan udah. Daripada bayar ke bidan ke dokter tukang sesar, anggap bayar sama saya gini. Ampun saya ya. Jadi kayak nggak percaya sama doa. Gitu. Doa segalanya. Cuman dokter tidak hargai. Apabila di dalam kedokteran melanggar hukum syariat dan bagian yang vital dioperasi dilarang di dalam agama, berserah diri kepada Allah Subhanahu. Langsung apalagi kita punya tadi ilahi Allahumma shalli Muhammad qad hilati ad. Ya Allah, jangan kayak Rasulullah Ustaz ya. Ya Allah. Walaupun nggak meminta, Muhammad. Saya dalam posisi nggak puasa dalam segala apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaminan dari Nabi man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra. Allah akan merahmati kita 10 kali. 10 kali. Allahumma sholli ala Maula salli linda iman ala itu sunyi. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. Barang siapa yang berkomitmen kepada ajaran Rasulullah dan selalu tiada henti bersolawat kepada Rasulullah di saat kita terdesak,
intal kohul usdu, andaikan kita bertemu dengan singa yang sedang menyusui, tajumi, tunduk itu singa. Allahumma Muhammad. Muhammad. Singa yang sedang tidak bisa diajak kompromi, tunduk kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Apalagi kuman, apalagi yang lain-lain, semuanya tunduk patuh. Makanya jampi-jampi wong jauh, waduh bener.